Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menampilkan video tentang kerajinan topeng dan hasil-hasil pahatan dari kayu lainnya. Selamat menonton teman-teman. Batik kayu yang diberi nama Karya Manunggal terletak di Desa Bobong, Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Pelestari topeng Bobong ini adalah Bapak Sujiman. Beliau berumur 65 tahun. Seperti ini adalah tampilan topeng yang sudah dibentuk dan dipahat oleh pengrajin yang masih polosan, belum diberi warna ataupun sentuhan lainnya. Nah, kalau yang ini adalah tampilan topeng-topeng yang sudah diberi warna oleh para pengrajin. Saya usaha topeng ini mulai tahun 90, karena sebelum tahun 90 saya hanya bekerja sendiri. Jadi mulai tahun 90 saya berkelompok yang namanya kelompok Karya Manunggal. Nah, saya memilih untuk memproduksi topeng karena saya pertama untuk melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Karena topeng itu di mana tempat tidak ada, anak-anak muda nggak mau melestarikan. Itu pertama. Kedua kalinya karena saya kebetulan tidak punya pekerja yang lain, ya mau nggak mau saya harus menggeluti topeng ini karena untuk nopang hidup saya. Sebenarnya modal yang saya keluarkan untuk memulai mendirikan kelompok Karya Manunggal ini ada kurang lebihnya 50 juta untuk modal awal. Dari modal itu untuk beli bahan baku. Bahan baku ada beberapa jenis, bahan baku kayu, bahan baku cat, bahan baku batik, dan lain sebagainya. Dari tahun sewaktu pandemi ini memang saya berkurang, ya, vakum tidak, lumpuh tidak, tapi orderan tidak seperti sebelum pandemi. Setelah pandemi ini memang saya kan hanya membuat sendiri, kita jual sendiri, hanya sedikit-sedikit, ada istilahnya hanya untuk bertahan hidup saja. Tapi kalau dari tahun 90 mulai saya usaha, itu omset saya per bulannya bisa sampai 60 juta. Saya mengambil keuntungan memang kecil, hanya sekitar 10%-nya saja, karena saya hanya kepingin membuka lapangan kerja supaya anak-anak yang ada di sekitar kita bisa bekerja melalui jalur kerajinan. Proses pembuatan topeng memang kan ada tahap-tahapan, ya. Jadi mestinya kan kita yang pertama menyiapkan bahan baku, ya, terus kita potong, kita bakali, kita raut, ya, kita amplas. Nah, setelah menjadi amplasan ya tergantung dari pesanan. Karena di saya ini tidak hanya menjual barang polos, tapi yang saya jual kan barang yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi pun ada beberapa jenis, ada yang cat, ada yang batik, ada yang batik tradisional pakai indigo shawl, malam dan sebagainya. Ada juga yang batik canting tapi bahannya pakai cat. Jadi ada beberapa tahapan. Tentang berapa lama, tentang proses pembuatan topeng memang tergantung, ya, tergantung dari pesanan, ya. Pesanannya itu banyak apa tidak, ya, dengan harga yang seberapa, karena yang saya buat kan juga bermacam-macam, ya. Nah, intinya yang topeng-topeng biasa, yang topeng batik itu ya rata-rata satu orang bisa 2 biji. Tetapi kalau disuruh setiap satu karyawan itu disuruh menyelesaikan dalam waktu 1 hari itu 2 biji, nggak bisa, karena kan harus melalui tahapan-tahapan itu. Pemasaran kan saya kan ada binaan dari pemerintah. Saya melalui pemerintah ataupun melalui perguruan tinggi dan melalui swasta-swasta
itu selalu membantu saya untuk mempromosikan produk-produk saya. Jadi promosi ini ada yang langsung, ada yang melalui kartu nama dan sebagainya. Nah, dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini memang bisa kita lakukan melalui IT, melalui internet dan sebagainya. Selain menghasilkan topeng yang beraneka macam, di sini juga bisa menghasilkan karya lain seperti gantungan kunci dengan berbagai macam bentuk yang lucu dan unik-unik. Di dalam sini juga terdapat patung Hanuman yang ukurannya lumayan besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.